Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 27, Biarlah Itu Menjadi Rahasia. Ke warung depan rumah sakit saja, biar tidak terlalu jauh, jawab Dimas yang masih setia menarik tanganku. Aku sih tidak terlalu risih jika Dimas begini, karena kami sudah terbiasa bergandengan tangan dari sejak kecil. Aku dan Dimas pun sudah keluar dari rumah sakit, lalu menyeberang jalan agar bisa sampai ke warung yang dimaksud Dimas tadi. Kami hanya berjalan kaki, karena jarak rumah sakit dan warung itu sangat dekat. Setelah tiba di warung itu, kami segera memesan makanan dan yang pasti juga minuman. Makanan di piringku sudah hampir habis, tapi makanan di piring Dimas hanya berkurang sedikit. Lelaki ini sedari tadi fokus dengan ponselnya. "Mas, jangan main ponsel terus dong, ayo dimakan." Aku memarahinya seperti anak kecil. Iya, bawel. Dimas segera meletakkan ponselnya lalu melanjutkan makan. Sejenak tak ada pembicaraan antara aku dan Dimas, kami hanya fokus kepada makanan di hadapan kami. Namun beberapa saat kemudian, Dimas mulai bersuara. Dia bertanya dengan raut wajah penasaran. "Kenapa ayahmu tiba-tiba kolaps? Bukankah dia baik-baik saja? Atau apa ada hubungannya dengan lelaki itu?" Tadi istri Satria datang melabrakku. Dia menghina dan memakiku pelakor, karena itu ayah syok. Bahkan bukan cuma ayah saja, aku juga sama syoknya saat tahu siapa istrinya itu. Seperti biasa, aku mengadu kepada Dimas. Entah mengapa aku selalu merasa tenang jika sudah meluapkannya kepada sahabatku ini. Memangnya siapa istri lelaki itu? Aku tahu Dimas pasti penasaran dan dia juga akan terkejut saat tahu siapa wanita sialan itu. Dia wanita yang aku lihat di hotel bersama Evan waktu itu. Dia selingkuhan Evan, Mas. Tuh kan aku jadi teringat lagi hari menyakitkan itu. Apa? Kenapa kebetulan seperti ini? Dimas mendelik. Benarkan kataku, Dimas pasti terkejut. Entahlah, Mas, aku pun tak tahu. Tapi sepertinya dia tidak mengingatku. Lalu apa kau tidak mengingatkannya? Kau tidak katakan jika dia pernah merebut kekasihmu? Tanya Dimas antusias. Saat itu aku benar-benar sangat syok. Aku sampai tak tahu harus berkata apa. Lagi pula aku cemas memikirkan ayah. Aku tak ingin ayah tahu aku pernah merasakan sakit karena dikhianati. Aku tertunduk dengan air mata yang mulai menggenangi pelupuk mataku. Aku merasa bodoh, harusnya aku membuka kelakuan menjijiknya itu bersama Evan. Tapi rasanya saat itu lidahku keluh. Iya, aku paham perasaanmu. Lalu apakah suaminya tahu kelakuan istrinya itu? Tanya Dimas. Iya, saat istrinya melabrakku kebetulan Satria sedang menuju ke rumahku. Dia mengusir istrinya itu dan aku juga menceritakan kelakuan istrinya dengan Evan. Aku menjawab dengan apa adanya. Lalu kemana sekarang lelaki itu? Entahlah, dia pergi setelah mendengar ceritaku. Katanya ada urusan sebentar.
Aku juga tak tahu kemana Satria. Sampai sekarang saja dia tak ada menghubungiku. Lelaki itu memang aneh. Lihat kan, lelaki itu hanya membuat kau dalam masalah. Makanya dari awal aku ingin kau menjauhinya, tapi kau keras kepala dan mengabaikanku. Dimas menggenggam erat tanganku. Aku tahu dia pasti cemas. Aku kembali tertunduk. Aku tahu dari awal aku sudah salah melangkah. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Aku sudah terlanjur mencintai dan menyerahkan hidupku kepada Satria. Dimas tak tahu yang sebenarnya. Mana mungkin aku menceritakan apa yang sudah kami lakukan di apartemen itu. Manda, maaf kalau kata-kataku menyinggungmu. Aku menyayangimu. Aku tak ingin kau bersedih seperti ini. Dimas sepertinya merasa tak enak karena aku tertunduk sedih. Iya, aku tahu dia menyayangiku. Aku bisa merasakan menjadi seorang adik yang selalu dia lindungi. Tidak apa-apa, Mas. Aku mengangkat kepala menghadap Dimas yang duduk di hadapanku. Manda, mana kalung yang aku berikan? Kenapa kau tidak memakainya? Dimas memandang lekat wajahku. Astaga, dia teringat. Aku harus menjawab apa? Tidak mungkin kan aku katakan Satria melarangku memakainya. Itu kemarin ketika mandi. Kalungnya tercantol di handuk, jadi terlepas. Dan aku lupa memakainya lagi. Tapi nanti aku pasti pakai. Aku yang gugup menjawab dengan berbohong. Rasaku hanya itu alasan yang tepat. Oh, ya sudah kalau begitu. Bagaimana? Kau sudah selesai makan? Kalau sudah kita kembali ke ruangan ayahmu, tanya Dimas lagi. Sudah kok, yuk. Setelah membayar makanan kami. Aku dan Dimas pun keluar dari warung itu dan berjalan menuju rumah sakit. Namun saat aku dan Dimas menyeberang jalan, tiba-tiba sebuah sepeda motor melaju ke arahku. Aku panik. Awas Manda, Dimas berteriak dan dengan cepat mendorongku ke tepi jalan hingga aku tersungkur ke trotoar. Tapi naas sepeda motor itu malah menyenggol Dimas dan kemudian melarikan diri. Dengan kondisi jalanan yang sepi, sepeda motor itu pun hilang begitu saja. Aku semakin panik. Melihat Dimas terduduk sambil meringis sakit memegangi kakinya, orang-orang pun berdatangan mengerumuni sahabatku itu. Dimas. Aku sontak lari mendekatinya. Mas, kau tidak apa-apa? Aku cemas sekali. Kakiku sakit sekali. Dimas mengadu kesakitan. Tolong bawa dia ke rumah sakit. Aku berteriak panik kepada orang-orang yang berkerumun. Dasar aneh, orang kecelakaan kok hanya dilihatin. Malah ada yang merekam dan memotret, bukannya diselamatin. Dasar manusia sekarang, akhirnya mereka membawa Dimas ke UGD, dia segera mendapat pertolongan. Aku melihat ada luka di kakinya dan syukurlah itu hanya luka kecil. Bagaimana, dok, apa kakinya baik-baik saja? Aku bertanya dengan sangat panik. Tidak perlu khawatir,
pasien tidak mengalami cedera yang serius kok. Dokter itu menjelaskan. Aku pun akhirnya sedikit tenang. Tapi kenapa rasanya sakit sekali ya, dok? Tanya Dimas. Oh, mungkin terjadi benturan. Jadi rasa sakitnya itu karena efek benturan saja. Saya akan meresepkan obat pereda nyeri. Lanjut dokter itu. Aku benar-benar lega mendengarnya. Untung saja tidak ada luka serius. Manda, tanganmu terluka. Dimas menunjuk si kuku yang ternyata berdarah. Ya ampun, saking paniknya, dari tadi aku tak sadar jika si kuku terluka. Bahkan aku tidak merasakan sakit. Tapi kenapa sekarang rasa perihnya mulai datang ya? Mungkin terkena trotoar ketika jatuh tadi. Kalau begitu sekalian obati, nanti infeksi. Pinta Dimas dengan raut wajah cemas. Aku hanya mengangguk patuh. Dokter yang merawat Dimas itu pun segera mengobati lukaku juga. Hesyut, ayau. Aku meringis sakit saat dokter itu membersihkan lukaku dan memberinya obat. Sudah. Ini resep obatnya, dan saya permisi dulu. Dokternya itu menyodorkan selembar kertas resep kepada Dimas lalu berlalu pergi. Mas, terima kasih ya karena kau sudah menyelamatkan aku. Kau bahkan sampai terluka begini. Aku tak tahu apa yang akan terjadi kepadaku jika kau tidak menyelamatkan aku tadi. Aku benar-benar merasa berhutang budi kepada Dimas. Aku juga merasa tak enak karena dia sampai terluka begini. Manda, kan aku sudah katakan, nyawaku pun akan aku pertaruhkan demi kau. Aku rela melakukan apapun yang penting kau bahagia dan baik-baik saja. Aku sangat menyayangimu, Amanda. Kata-kata Dimas sungguh membuatku terharu. Aku bahkan sampai ingin menangis rasanya. Aku juga sangat menyayangimu. Kau lebih dari sekedar sahabat. Aku sudah menganggapmu sebagai kakakku sendiri. Dimas terdiam. Dia hanya memandangku dengan tatapan yang sulit aku artikan. Wajahnya mendadak berubah muram. Aku heran melihatnya. Kenapa, Mas? Tanyaku bingung. Tidak apa-apa. Aku hanya terfikir, apa jangan-jangan ini kerjaan si peneror itu juga? Ucapan Dimas tiba-tiba membuatku tersentak kaget. Kenapa kau bisa berpikir seperti itu? Tanyaku penasaran. Entahlah, aku merasa ada yang aneh saja. Apa ini ada hubungannya dengan Satria? Kau sadar tidak? Setiap kali ada teror pasti lelaki itu sedang tidak bersamamu, iya kan? Kata Dimas memang benar. Tapi aku yakin Satria tak ada sangkut pautnya dengan teror ini. Iya, kau benar sih. Tapi aku rasa ini tidak ada hubungannya dengan Satria. Aku membenarkan sekaligus membantah ucapan Dimas. Mungkin saja, kita tak pernah mengetahui isi hati seseorang. Aku hanya terdiam, mencoba mencerna ucapan Dimas. Tapi sebisa mungkin untuk tidak terprovokasi. Ya sudah, jangan terlalu difikirkan. Yuk, kita balik ke kamar ayahmu. Ajak Dimas. Mas, apa tidak sebaiknya kau pulang dan istirahat saja? Kau terluka.
Aku mencoba bernego dengannya. Aku masih cemas dan tak ingin menyusahkannya lagi. Hahaha, Amanda, ini hanya luka kecil saja. Aku masih bisa menemanimu di sini. Ayo bantu aku berjalan. Dasar ya Dimas, sahabatku yang satu ini memang keras kepala. Aku pun membantunya turun dari ranjang rumah sakit lalu memapahnya berjalan. Setelah menyelesaikan administrasi, kami pun kembali ke ruangan ayah. Saat tiba di ruangan ayah, ternyata lelaki yang paling aku sayangi itu sudah bangun dari tidurnya. Walaupun masih terbaring lemah, ayah sudah bangun. Maaf, tadi aku pergi makan sebentar. Aku segera mendekati ayah dan meninggalkan Dimas yang berdiri di depan pintu. Tapi ayah tak menjawabku, dia hanya memalingkan wajahnya. Sepertinya ayah masih marah kepadaku. Ayah, aku minta maaf ya. Aku tak ada niat untuk membuat ayah malu. Sungguh aku tak pernah merebut Satria dari istrinya. Aku juga baru tahu jika dia sudah menikah. Aku menjelaskan semuanya kepada ayah dan berusaha meyakinkannya. Tapi tentu saja aku tak akan mengatakan jika Satria sudah merenggut kesucianku. Biarlah itu menjadi rahasiaku dan Satria saja. Amanda benar, Pak. Saya juga baru tahu jika Satria itu sudah menikah. Selama ini dia menutupinya demi bisa mendekati Amanda. Dan sekarang malah Amanda yang jadi korban kesalahpahaman istrinya. Sambung Dimas. Dia sudah mendekatiku dengan langkah kaki yang pincang. Ayah pun memutar kepalanya memandang aku dan Dimas dengan tatapan curiga. Kalian tidak sedang bersekongkol membohongi ayah kan? Demi Tuhan, tidak ayah. Aku benar-benar tidak tahu dia sudah menikah. Ini cuma salah paham saja. Aku berusaha lebih meyakinkan ayah lagi. Aku tahu, ayah pasti sangat terpukul dengan kejadian tadi. Tapi nama baik keluarga kita sudah tercoreng karena kesalahpahaman ini. Apa kata tetangga kita nanti? Ayah tak ingin kau dicap jelek oleh mereka. Ayah berbicara dengan suara yang bergetar. Aku bisa merasakan kecemasannya. Dia pasti merasa malu sekali dengan tetangga sialan itu. Saya akan bantu membersihkan nama baik Amanda, Pak. Saya akan suruh ibu saya menjelaskan kebenarannya kepada mereka, ucap Dimas. Baiklah, terima kasih ya, Nak Dimas. Ayah beralih memandang Dimas. Setidaknya ucapan Dimas mungkin bisa membuat ayah sedikit lega. Sama-sama, Pak. Kalau begitu jangan berhubungan lagi dengan Satria. Ayah tak ingin ada kejadian seperti tadi lagi. Ayah memerintah dengan tegas. Tapi bagaimana ini? Satria pasti tidak terima. Aku juga tak yakin bisa menjauhinya. Yah, tapi Satria akan segera bercerai dari istrinya. Rumah tangga mereka memang sudah hancur jauh sebelum dia mengenalku. Aku mencoba menjelaskan kepada ayah seperti yang dikatakan Satria. Manda, itu masih akan berarti belum terjadi. Bagaimanapun hubungan rumah tangganya, dia masih berstatus suami orang. Ayah tak ingin kau dianggap pelakor seperti yang dikatakan orang-orang itu. Memang benar apa yang dikatakan ayah.
Harusnya aku lebih menggunakan logika daripada perasaan dan nafsuku. Selama Satria belum bercerai, dia tetap masih bergelar suami untuk istrinya itu. Ayahmu benar, Manda. Lagi pula apa kau yakin dia akan bercerai? Bisa saja setelah ini dia rujuk dengan istrinya itu dan dia membohongimu. Aku rasa Satria itu bukan lelaki yang baik. Dimas membenarkan ucapan ayah. Aku tak menjawab mereka. Aku tak ingin membantah orang-orang yang aku sayangi ini. Aku tahu mereka mengkhawatirkan aku, tapi jauh di hati kecilku yang paling dalam sedalam lautan. Aku percaya Satria adalah lelaki yang baik. Oh iya, Dimas, mengapa wajahmu lebam begitu, terus kakimu juga pincang? Apa kau berkelahi dengan Satria? Karena Bapak lihat wajah Satria juga babak belur. Ayah kini beralih memperhatikan Dimas. Aku memberi kode agar Dimas tidak menceritakan yang sebenarnya. Aku tak ingin ayah semakin cemas. Oh, bukan, Pak. Ini kemarin saya kecelakaan motor kok. Jawab Dimas gugup karena berbohong. Aku pun segera menyembunyikan luka di sikuku agar tidak dilihat ayah. Waduh, hati-hati dong, Mas. Itu bisa membahayakan keselamatanmu. Aku lega, syukurlah ayah percaya kepada Dimas. Iya, Pak. Dimas mengangguk patuh. Ya, sudah, sekarang ayah makan dulu ya. Biar aku suap. Aku meraih bubur yang sudah dihidangkan oleh pihak rumah sakit dan ayah pun mengangguk. Bersambung.